Perkenalkan, nama saya Maila Anastasia. Saya akan membahas kerajinan bahan lunak. Topik bahasan meliputi pengertian kerajinan bahan lunak, wilayah kerja dan prinsip, jenis menurut manfaatnya, kategori, bahan lunak alam dan bahan lunak buatan, syarat perancangan benda kerajinan, proses pembuatan karya kerajinan, harus memperhatikan apa saja, teknik pembentukan kerajinan bahan tanah liat, dan contoh kemasan. Pengertian kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak merupakan produk kerajinan yang proses pembuatannya menggunakan bahan-bahan berbahan lunak. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan memperhatikan wilayah kerja dengan beberapa prinsip berikut. 1. Keterampilan tangan. 2. Keterampilan teknik. Dan 3. Kedaerahan atau tradisional. Jenis karya menurut manfaatnya. 1. Kelengkapan busana. 2. Kelengkapan suatu benda. 3. Kelengkapan rumah atau bangunan. 4. Kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. 1. Menambah keindahan. 2. Memberikan penekanan atau kekhasan suatu benda. 3. Menjadi persyaratan pemakaian. 4. Merupakan pertanda atau simbol. 5. Dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. 6. Sebagai bagian dari karya seni. Produk kerajinan bahan lunak dibagi menjadi dua, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar. Dengan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Contohnya tanah liat, kulit getah, nyatu, bubur tisu, dan lain-lain. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contohnya polling clay, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Syarat perancangan benda kerajinan. 1. Kegunaan atau utility. 2. Kenyamanan atau comfortable. 3. Keluasan atau flexibility. 4. Keamanan atau safety. 4. Keindahan atau estetik. Proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan 1. Proses perancangan. 2. Tentukan bahan. 3. Cari ide dari berbagai sumber. 4. Buat sketsa karya. 5. Tentukan sketsa terbaik. 6. Kumpulkan alat dan bahan. 7. Pembuatan produk. 8. Evaluasi atau uji coba produk. 9. Revisi produk. Teknik pembentukan kerajinan bahan tanah liat ada beberapa. 1. Tekan pijat tekan atau pinch. 2. Teknik pilin atau coil. 3. Teknik lempengan atau slab. 4. Teknik cetak. Dan 5. Teknik putar. Contoh kemasan produk kerajinan bahan lunak yaitu dibungkus kardus, bahan tile yang transparan, atau plastik mika. Perkenalkan, nama saya Angel Putri Santoso, kelas 8B, absen 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerajinan bahan lunak semester 1. Kerajinan bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. A. Prinsip kerajinan bahan lunak. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip berikut. 1. Kerajinan tangan. Kerajinan dibuat dengan keterampilan tangan. Produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. 2. Keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan. 3.
kedaerahan, atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan secara mempertimbangkan aspek pemaduannya. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. 1. Kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contoh, gelang, kalung, bros, dan cincin. 2. Kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagian kelengkapan suatu benda. Contoh, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. 3. Kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contoh, air mancur berbentuk kodok di taman rumah. 4. Kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara dan tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contoh, lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan di sebelumnya, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Menambahkan keindahan, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda, menjadi persyaratan pemakaian, merupakan pertanda atau simbol, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi, sebagai bagian dari karya seni. B. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. 1. Bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contoh, tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. 2. Bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contoh, polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Ciri-ciri dari bahan lunak. 1. Bahan lunak alam. Tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural yaitu coklat. Kulit. Kulit berasal dari hewan yang sudah tersamak hingga mudah dibentuk. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Floor clay. Floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. 2. Bahan lunak buatan. Polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang sama. Yang membedakan polimer tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Fiberglass. Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering mengeras. Fiberglass dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Mengeras bersifat tahan lama dan mengeras. Lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair.
Gips. Wujud bahan gips adalah bubuk, dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. C. Proses produksi kerajinan bahan lunak. 1. Kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. 2. Kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. 3. Keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. 4. Keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat, pelapis, atau pewarna yang dipakai tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. 3. Keindahan. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya bentuk, hiasan atau ornamen, bahan bakunya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.